Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak Umi? Alhamdulillah, hari ini kita kembali lagi belajar terjemahan Al-Quran. Nah, hari ini kita belajar terjemahan Al-Quran. Oke, kalau begitu anak-anak Umi, yuk buka buku kamus ringkas Al-Qurannya. Bukan buku yang 8 jam ya nak, tapi buku kamus ringkas Al-Quran yang ada surah Al-Baqarahnya. Oke, hari ini kita lanjut menerjemahkan surah Al-Baqarah ayat 14, 15, dan 16. Anak-anak Umi langsung tulis di bukunya ya. Oke, ayat 14, Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama, wa iza, artinya dan, iza apabila, jadi wa iza dan apabila mereka termasuk huruf bermakna. Kenapa? Wa adalah huruf bermakna satu huruf, iza huruf bermakna dua huruf. Jadi wa iza huruf bermakna yang artinya dan apabila laku mereka berjumpa. Kenapa mereka? Karena ada waw alifnya yang menandakan mereka berjumpa. Mereka menandakan mereka, dan itu juga yang menandakan kalau itu kata kerja bentuk lampau. KKBL ini artinya kata kerja bentuk lampau ya nak. Oke, KKBL ini artinya kata kerja bentuk lampau yang sudah terjadi, atau istilah bahasa Arabnya adalah fi'il madhi. Oke, kita lanjut ya. Allazina, orang-orang yang. Jadi setiap allazina artinya adalah orang-orang yang, dan dia termasuk kata penghubung. Amanu, mereka beriman, termasuk kata kerja bentuk lampau. Nah, akar katanya adalah amina. Oke, kita lanjut. Qalu, mereka berkata, lu-nya juga sama waw alif yang menunjukkan mereka, dan akar katanya adalah qala. Jadi kalian bisa buka babul qaf ya di kamusnya, lihat qala dan cari artinya qalu. Maka artinya adalah mereka berkata, termasuk kata kerja bentuk lampau. Oke, kita lanjut. Amanna artinya kami telah beriman. Nanya ini juga nanya bertasydid ya, jadi menunjukkan kami telah beriman. Setiap diakhiri na, maka dia termasuk kata kerja bentuk lampau. Sama akar katanya itu amina. Oke, lanjut ya. Wa iza seperti yang tadi dan apabila termasuk huruf bermakna. Kholau, mereka kembali. Merekanya itu menandakan waw dan alif, dan termasuk kata kerja bentuk lampau. Ingat saja, ketika diakhiri waw alif, maka dia termasuk kata kerja bentuk lampau. Kita singkat dengan KKBL. Oke, akar katanya adalah khola. Jadi kalian bisa buka babul kho dan cari kholau. Yaitu artinya mereka kembali. Lanjut ya. Ila kepada termasuk huruf bermakna. Syayatinihim. Syaitan. Jadi syayatinihim ini nak jamak ya, lebih dari satu. Akar katanya adalah syatona. Dan dia termasuk kata benda. Himnya ini menunjukkan kata ganti. Qalu, mereka berkata, termasuk kata kerja bentuk lampau seperti yang tadi. Inna, sesungguhnya kami. Inna itu artinya sesungguhnya, tapi kena bertasydid. Jadi nanya kan na itu harusnya double ya. Inna tapi bertasydid. Jadi inna, jadi itu menjadikan kami. Jadi artinya sesungguhnya kami, termasuk huruf bermakna. Nanya ini menunjukkan kata ganti. Ma'akum, bersama kalian. Ma'a bersama termasuk huruf bermakna.
kum. Kum ini artinya adalah kalian. Kum kalian. Dan dia termasuk kata ganti ya nak, kum. Termasuk kata ganti. Innama. Sesungguhnya apa yang, ya ma itu bisa apa yang. Sesungguhnya apa yang. Nah, itu termasuk huruf bermakna. Apa yang. Nahnu, kami termasuk kata ganti. Nahnu, kami termasuk kata ganti. Mustahziun, orang-orang yang berolok-olok. Jadi setiap ada wawu alif di akhir itu artinya adalah orang-orang. Nah, mustahziun menunjukkan kata benda. Kenapa? Karena ciri-ciri kata benda salah satunya diawalin mu, mamimu. Nih. Nah, itu tadi ayat 14. Sekarang kita masuk ke ayat 15. Allah ya Allah. Allahu yastahzi'u. Setiap yang diawalin ya, maka dia termasuk kata kerja bentuk sedang, akan, atau kebiasaan. Istilah dalam bahasa Arabnya adalah fi'il mudhari'. Nah, kita singkat dengan KKBSAK. Jadi kalian harus familiar ya nak dengan singkatan-singkatan kata benda, KKBL, seperti ini. Nah, akar katanya adalah haza'ah. Ini adalah akar katanya nak. Kata dasarnya ini adalah haza'ah. Nah, ini ditambahin ya. Yes. Ya ini menunjukkan dia itu untuk dia ya. Dia laki-laki. Yes. Ya. Menunjukkan dia, dan itu menunjukkan kalau dia adalah fi'il mudhari atau KKBSAK. Sa ini artinya adalah akan ya, jadi akan memperolok-olok. Oke. Bihim, bi artinya dengan, bisa juga kepada, tapi di sini lebih cocoknya dengan bihim, himnya mereka, dengan mereka. Bi-nya ini termasuk huruf bermakna dan him termasuk kata ganti. Wa yamudduhum, dan membiarkan mereka. Dan wa-nya itu dan termasuk huruf bermakna. Yamuddu itu termasuk kata kerja bentuk sedang atau akan kebiasaan. Karena akar katanya adalah madda yamuddu. Madda ini adalah fi'il mudhari'nya, KKBL-nya. Yamuddu ini adalah KKBSAK-nya. Mereka termasuk kata ganti. Fi, di dalam, termasuk huruf bermakna. Tughyanihim, kesesatan mereka. Tughyanihim. Kemasuk kata benda dan himnya itu adalah kata ganti, yang mana di sini akar katanya adalah togho. Nah, kita lihat ya nak, dia ini panjang, namun akar katanya itu hanya 3 huruf. Dan ingat, kebanyakan di dalam Al-Quran akar kata itu terdiri dari 3 huruf. 99% terdiri dari 3 huruf. Seperti itu. Ya mahun, mereka terombang-ambing. Nah, setiap yang diawalin ya diakhiri waw nun, maka artinya adalah mereka. Dan ini menunjukkan ciri-ciri KKBSAK. Bentuk sedang, akan, atau kejadian, atau fi'il mudhari dalam bahasa Arabnya. Akar katanya adalah amiha akar katanya. Jadi bisa dibuka di babul ain. Nah, ini Al-Baqarah ayat 16. Ulaika, mereka itulah, termasuk kata tunjuk. Ulaika ya. Hazihi termasuk kata tunjuk. Ulaika termasuk kata tunjuk, menunjukkan sesuatu. Mereka itulah allazina, orang-orang yang, termasuk kata penghubung. Ishtaru, mereka membeli.
Ishtaru termasuk kata kerja bentuk sedang akan atau kebiasaan. Akar katanya adalah syaro. Ad-dhalalah kesesatan termasuk kata benda. Akar katanya adalah dolla. Ya dulu. Dolla. Ad-dhalalah. Nah, ditandai dengan alif lam. Ayo, setiap ini diawali alif lam ini termasuk apa? Termasuk kata benda. Jadi ciri-ciri kata benda adalah salah satunya diawali dengan alif lam. Jadi kalau kalian lihat diawali alif lam berarti itu termasuk kata benda. Bil huda dengan petunjuk, bi dengan huda, al huda petunjuk, bi itu ada huruf bermakna dan huda petunjuk. Ini termasuk kata benda. Hudan ini sebenarnya nak. Bil huda. Oke. Fama maka tidak. Fa artinya maka. Ma ini artinya bisa juga tidak. Jadi fama tergantung konteks ya. Fama maka tidak termasuk fama adalah huruf bermakna. Robihat. Robihat yang artinya beruntung termasuk kata benda. Tijaratuhum. Tijaratuhum perniagaan mereka. Humnya ini termasuk mereka. Dan itu termasuk kata gantiana. Wama dan tidak termasuk huruf bermakna. Wama termasuk huruf bermakna. Dan tidak juga ya. Kanu mereka adalah muhtadin orang-orang yang mendapat petunjuk. Muhtadin akar katanya adalah hada. Sama seperti yang tadi. Dan dia termasuk kata benda karena diawali dengan mu. Nah, ini tadi anak-anak Umi, Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 14 sampai 16. Jadi, ini kan sudah Umi terjemahkan. Nah, kalian tinggal memindahkan ini, menyalin ini di buku kamus ringkas Al-Quran kalian di halaman 4. Oke, anak-anak Umi. Kalian tetap semangat dalam belajar. Ingat, dicatat ulang ini apa yang Umi sampaikan, dipahami sekali lagi. Jika kalian tidak mengerti atau kurang paham atas apa yang Umi sampaikan, maka bisa langsung tanya ke Umi, japri ke Umi. Oke? Jazakumullah khairan anak-anak Umi. Terima kasih telah mendengarkan video Umi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.